Ada kebenaran firman Tuhan yang sangat begitu penting yang kita harus terima hari ini. Temanya adalah rahasia dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita mau mendengar part yang pertama, silakan dengarkan, nonton di YouTube GBI Kingdom Heaven Church. Ya, ayat kebenaran firman Tuhan yang mendasari adalah di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-23 dan 24. Saya rindu kita bersama membaca ayat kebenaran ini. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia kenal sama mereka semua. Warga kerajaan sorga, ayat di atas ini terjadi pada saat peristiwa Paskah. Nah, kalau kita melihat bersama ayat ini memberikan dua hal yang berbeda, yang sangat berlawanan, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yang satu berkata bahwa banyak orang percaya kepada Yesus. Dan satu sisi Tuhan ini tidak mempercayai dirinya kepada mereka. Nah, inilah yang terjadi. Dan hari ini Tuhan mau upgrade kita, bukan saja kita percaya sama Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mempercayai kita. Itu yang lebih besar. Amin. Oleh sebab itu hari ini izinkan Tuhan mau mengupgrade kita. Amin. Pesan hari ini Tuhan mau menaikkan tingkat kepercayaan kita. Dari kita percaya sama Tuhan, sekarang Tuhan itu percaya sama kita. Ini jauh lebih tinggi levelnya, amin. Katakan bersama dengan saya percaya Tuhan. Dan Tuhan percaya kepada saya. Warga kerajaan sorga. Nah, namun pertanyaannya adalah begini saudara. Apakah Tuhan itu percaya sama kita? Kita percaya sama Tuhan selama menjadi orang Kristen. Tetapi apakah Tuhan ini percaya sama kita? Ayat di atas mengatakan, karena Tuhan itu mengenal mereka semua. Banyak orang-orang percaya sama Tuhan, dikenal Tuhan, datang sama Tuhan kalau lagi ada masalah, lagi ada butuh, betul? Karena itu Tuhan kenal semua mereka semua. Nah, kita datang sama Tuhan, justru ada yang karena diberkati, baru datang sama Tuhan. Begitu? Atau justru saat lagi ada masalah, komplain sama Tuhan. Giran gak ada masalah, Tuhan dicuekin aja. Nah, ini masalah yang terjadi. Sehingga Tuhan mau mengupgrade kita hari ini, supaya kita hidup dipercaya oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai kita terkenal di hadapan Tuhan yang jelek-jelek. Halo? Tuhan mengenal kita. Kita jadi viral di mata Tuhan. Ini nih, dia ini nih, datang sama aku kalau lagi ada butuhnya aja. Makanya Tuhan tidak suka melihat orang-orang menjadi percaya karena melihat tanda-tanda mujizat. Karena Tuhan mau mempercayakan kita jauh lebih tinggi. Hubungannya bukan dibatasi oleh mujizat dan berkat saja. Tetapi Tuhan mau mempercayai kita, hubungan kita sama Tuhan bukan hubungan mujizat, tetapi hubungan Bapa dengan anak. Kekasih. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, Tuhan mau agar kita bisa dikenal. Agar kita bisa dikenal oleh Tuhan, sehingga kepercayaan demi kepercayaan itu bertambah di dalam kehidupan kita. Menurut saudara, kalau saudara nggak kenal orang, saudara mau kasih percayaan nggak sama orang tersebut? Di rumah saudara, tiba-tiba saudara nggak kenal, nggak tahu orang itu, tiba-tiba saudara suruh kerja orang itu di rumah saudara. Saudara mau nggak, berani nggak? Tau-taunya dia pencuri bagaimana?
Demikian juga kalau kita sama Tuhan. Tuhan harus kenal kita baik. Kita harus kenal sama Tuhan baik. Maka kepercayaan demi kepercayaan itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau kasih pertanyaan buat kita semua ya, saudara ya. Apakah saudara tahu Tuhan itu ada? Serius nih. Saudara sudah lama menjadi orang Kristen, saya mau tanya. Apakah saudara tahu Tuhan itu ada? Yakin? Saudara tahu tentang Tuhan? Tapi saya mau tanya sekali lagi. Apakah saudara mengenal pribadi Tuhan? Ya kenal, ya enggak, ya setengah, seperempat, sekilo, berapa gitu kan. Aduh, Tuhan semua tahu, kata tadi ayat itu, semua Tuhan mengenal. Apakah ini orang Kristen cuma tahu aku doang tapi enggak kenal? Menurut saudara siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan? Tuhan itu juru selamat. Oke, Tuhan itu Bapa kita. Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu Raja segala raja. Apalagi Tuhan itu memberi kebaikan dan kemenangan. Tuhan itu pemilik surga, pelindung. Banyak sekali definisi yang saudara tahu tentang Tuhan. Tapi apakah saudara kenal sama Tuhan? Kalau saudara melihat tentang Tuhan ini yang luar biasa, yang katanya saudara tahu dan saudara kenal, menurut saudara, saudara bangga, senang enggak kalau Tuhan yang saudara tahu dan kenal itu definisinya seperti ini? Senang enggak, bangga enggak? Dan saudara kenal dan saudara ikuti. Warga kerajaan sorga. Nah, kalau saudara dikasih kesempatan bertemu dan mengenal orang yang memiliki pengaruh bagi kota dan bagi negara, seperti gubernur ya, Banten atau DKI Jakarta atau presiden begitu ya. Kalau saudara dikasih kesempatan untuk ketemu saudara, bangga enggak? Saudara tahu Presiden Jokowi? Saudara tahu? Saya mau tanya, apakah saudara kenal? Enggak kenal. Banyak orang-orang Kristen yang tahu tentang Tuhan, tetapi belum kenal sama Tuhan. Hari ini kita mau upgrade sama-sama. Jangan sampai kita, kata Tuhan, pada waktunya aku tidak mengenal engkau. Ngeri. Nah saudara, apalagi ini? Kita tahu definisi tentang Tuhan, kita berusaha mengenal Tuhan yang kapasitasnya lebih besar dari gubernur, lebih tinggi jabatannya dari presiden. Amin. Posisinya paling tinggi di dunia jabatan ini. Sekali lagi, apakah kita merasa bangga dan senang kita bisa tahu dan kita bisa kenal sama Tuhan? Amin. Tuhan itu jabatannya lebih tinggi dari gubernur, dari presiden. Kalau tadi saya tanya, saudara kalau dikasih kesempatan ketemu sama gubernur, sama presiden, saudara senang. Tapi kalau saudara dikasih kesempatan ketemu, kenalan sama Tuhan, saudara lebih senang atau sama aja atau kurang? Harusnya lebih senang loh. Benar nggak? Nah kita harus beresin sekarang ini. Jangan sampai saudara yang kelihatan, saudara senang, yang nggak kelihatan, saudara nggak senang. Padahal yang nggak kelihatan itu yang menciptakan saudara. Itu yang menolong dan melindungi saudara. Itu yang memberikan keselamatan. Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Apakah saudara senang, tahu dan kenal Tuhan? Amin. Kalau saya pernah ketemu ya sama ketua DPRD Tangerang, ketua BNN Tangerang, saya foto dan saya update status. Saya senang, saya bangga. Betul? Saudara juga seperti itu? Pasti seperti itu. Nah saya mau tanya, kita sama-sama tahu tentang Tuhan. Kita kenal sama Tuhan. Seharusnya
kita bisa menceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan itu jauh lebih tinggi, lebih besar kapasitasnya dibanding gubernur, wali kota, bupati, presiden, betul? Tapi apakah kita pernah menceritakan tentang Tuhan di tengah sekeliling kita? Halo? Ini yang Tuhan mau upgrade di dalam diri kita. Hari ini, amin. Kalau kita kenal siapa Tuhan, kita tahu itu siapa Tuhan, mari kasih tahu, berbagi kesaksian. Amin. Waktunya sudah di ujung, sudah sangat singkat. Kita perlu memberitakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus jadi orang Kristen, jangan tahu, tapi mengalami Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa jadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nah, warga kerajaan sorga. Ini saudara baru tahu saja mengenal Tuhan, sudah senang, ya kan? Sudah baru tahu aja, itu sudah senang. Apalagi kalau saudara sudah mengenal secara pribadi hubungan, saudara pasti akan lebih senang. Betul? Saudara tahu tentang presiden, tiba-tiba saudara bisa kenal, bertemu, senangnya banyakan mana? Kalau saudara ketemu. Benar nggak saudara? Saya perlahan-lahan saya mau sampaikan terlebih dahulu. Supaya saudara bisa menjadi orang percaya yang mengalami Tuhan. Yang senang mengalami Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Saudara sudah tahu siapa Tuhan itu, betul? Saudara sudah mengenal Tuhan, pastinya ada yang bilang, saya belum banyak mengenal Tuhan. Akhirnya jujur saudara, cuman banyak tahu tentang Tuhan, betul? Saya masih jarang komunikasi dengan Tuhan. Kalau lagi ada butuhnya aja Pak Pendeta, saya baru ingat Tuhan. Ada yang bilang, saya sudah dekat hubungan sama Tuhan setiap hari. Itu bagus, itu good. Nah sekarang saya mau tanya sama kita semua. Jika tiba-tiba, entah ini saudara kenal sama Tuhan atau masih sedikit-sedikit lah ya, atau cuma tahu. Tiba-tiba Tuhan datang, lalu memberikan kepercayaan kepada saudara, dan saudara menjabat sebagai petugas pemerintahan kerajaan sorga, dan gajinya itu lebih besar dari gaji saudara. Saudara mau ambil apa enggak? Hah? Saudara susah jawab ya, misalnya begini. Tiba-tiba, saudara belum kenal Pak Presiden Jokowi. Belum kenal. Tiba-tiba nama saudara dipanggil. Kamu sini, ikut saya. Jadi pejabat pemerintahan di tempat saya memerintah. Dan gajinya lebih besar dari gaji, bisa 7 kali, 10 kali lipat. Saudara mau ambil atau enggak? Nah saudara baru mengerti kalau yang ini ya. Kalau yang rohani saudara kayaknya agak kurang dengar gitu ya. Kalau saudara tiba-tiba kan saudara ada orang Kristen yang belum kenal sama Tuhan nih. Masih sedikit-sedikit ya. Tiba-tiba saudara dipanggil nama saudara. Untuk saudara dapat kepercayaan besar. Dan menjadi pejabat pemerintahan kerajaan sorga. Saudara diberkati bukan secara material, tapi secara dalam. Batin saudara, damai sejahtera, sukacita, dan lebih besar dari uang gaji saudara. Saudara mau ambil apa enggak? Nah saudara baru banyak jawabannya. Ada yang bilang gini, Pak Pendeta, beda dong itu, jangan samakan sama yang kelihatan. Nah, di sini nih kelihatan orang-orang yang duniawi dan orang-orang yang surgawi. Sorry, saya harus bilang ya. Kalau saudara adalah orang surgawi, saudara seharusnya berpikir dengan konsep bagaimana saudara diberkati dengan cara surgawi. Amin. Kalau saudara bisa dikenal dan dipercaya oleh Tuhan, apakah saudara yakin kalau ada apa-apa hal buruk di depan, maka Tuhan jadi backingan saudara? Betul? Kalau saudara dipilih oleh presiden, jadi menteri apa begitu, tiba-tiba ada masalah, yang akan membantu adalah presiden. Betul? Tapi kalau saudara dipercayakan oleh Tuhan di bumi ini, kalau ada masalah apapun, tidak mungkin tidak ada masalah, selalu ada masalah. Ini dunia si jahat, pasti ada masalah. Tetapi luar biasanya kalau Tuhan yang sudah kasih kepercayaan, Tuhan jadi backingan kita. Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Amin. Warga kerajaan sorga,
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kesusahan loh. Serius. Saudara mau lebih baik susah di luar apa susah di dalam? Apa sih maksudnya Pak Gembala? Ini ada uang 100 juta, tapi saudara tidak punya damai sejahtera. Ketakutan, kecemasan, saudara pilih mana, damai sejahtera, sukacita, uangnya pas-pasan atau berlebihan. Grup A, grup B. Enak pas-pasannya, pas beli rumah ada, pas beli apartemen ada, pas beli mobil ada. Itu mah bukan pas-pasan, Pak Gem. Tuhan akan berikan komplit, berkat luar dan berkat dalam. Tidak mungkin pincang dalam doang damai sejahtera, sukacita. Kalau kita ikut kepercayaan Tuhan, mau dipercaya oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat luar dan berkat dalam itu pasti mengikuti. Amin. Tuhan akan kasih yang seimbang. Enggak jomplang, berkat damai sejahtera aja lah, tapi enggak makan 2 hari. Enggak mungkin seperti itu. Amin. Tuhan itu sumber segala sumber, Dia yang menciptakan semua berkat. Kalau kita sesuai dengan rule yang benar, justru berkat yang dalam dapat, berkat yang luar juga kita terima. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, kita ini sudah diberikan kepercayaan langsung dari pribadi nomor 1 di segala alam jagat ini, yaitu Tuhan. Siapapun yang menghalangi kepercayaan besar ini, maka akan berurusan langsung dengan Tuhan sebagai Raja segala Raja. Amin. Kalau kita percaya dimanapun kita ditempatkan kerja, saya diizinkan masih bisa bekerja, puji Tuhan. Dan itu pergumulan saya, Tuhan, kalau Engkau kasih saya kerjaan, walaupun saya mengembalakan, kasih pekerjaan dengan cara yang unik, begitu ya. Akhirnya Tuhan kasih kerjaan saya, walaupun saya sedang driver online, tiba-tiba ada direktur di belakang. Dan interview saya di mobil, bikin CV, kamu masuk kerja. Itu Tuhan lakukan dengan cara yang unik. Dan saya bilang, kalau di kantor ada yang menghambat, menekan, menghimpit, kalau Tuhan sudah percayakan saya di kantor ini, mereka bukan berurusan dengan saya, mereka berurusan dengan Tuhan. Amin. Karena kita ada di situ, di kerjaan, di setiap aspek kerjaan kita, dimanapun kita berada, kita dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mesti punya konsep di mana kita bekerja, itu Tuhan yang percayakan. Jangan karena gua ini yang bisa, gua yang hebat. Kalau seperti itu ada tekanan dari himpitan, negatif pasti ketemu negatif. Tapi kalau kita punya konsep Tuhan, kita dipercayakan oleh Tuhan, ada yang menekan negatif, kita balas dengan positif. Karena rumus sorga adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan, bukan kejahatan dibalas dengan amin. Warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu kita harus tahu dengan benar bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang spesial loh. Amin. Nah, kalimat ini saudara harus pahami dengan benar. Karena ini kebenaran yang harus dilepaskan buat kita semua. Warga kerajaan sorga, kita ini sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Amin. Kita ini sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Hilang aminnya, nggak apa-apa. Saya minum dulu. Mungkin terlalu kencang suara saya. Saudara-saudara, saudara dan saya sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Nah, lebih baik suara pelan ya. Saudara sekarang bilang sama kanan kiri, kamu sudah mendapat kepercayaan besar dari Tuhan. Jadi tahukah saudara bahwa kita semua sudah mendapatkan kepercayaan yang besar dari kantor pusat pemerintahan kerajaan sorga. Luar biasa. Dan kepercayaan ini hebatnya bukan dari para antek-anteknya, bukan para malaikat-malaikatnya, pada jenderalnya. Tetapi kepercayaan ini langsung direct dari Raja, Raja segala Raja, dari Tuhan langsung untuk kita semua. Wah, ini spesial, makanya saya bilang saudara ini adalah orang-orang yang spesial. Gak ada yang bisa menghalangi, saya gak ada lawan. Kalau Tuhan langsung kasih kepercayaan.
Kalau melalui antek-anteknya ya, kita dapat kerjaan melalui kru ini bisa ditekan dari sana, dari sini. Tetapi kepercayaan kita datangnya dari Tuhan langsung. Nggak ada yang lawan kita. Siapa yang menghalangi, menghambat pekerjaan kita, kau harus berurusan dengan Tuhan. Amin. Nah, ini kebenaran yang harus saudara jaga di dalam kehidupan saudara. Sama seperti di Indonesia, kepercayaan ini langsung dari presiden sendiri. Saudara pasti senang. Dan kalau sudah presiden bilang, nggak ada yang bisa menghalangi. Lewat semua. Mau ditekan sana nggak bisa, pokoknya sudah aku yang mengatakan. Kepres keputusan presiden. Nah, saudara tadi saya bilang bahwa saudara sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, amin. Sekarang kita lihat, buktinya apa Pak Gembala? Ngomong, saya sudah dikasih kepercayaan dari Tuhan. Kita akan lihat sama-sama apa bukti bahwa kita sudah dipercaya oleh Tuhan. Buktinya yang pertama adalah Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan bahwa kita ini sudah dirancang sebelumnya untuk hidup di bumi ini, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas kerajaan sorga. Amin. Efesus 2 ayat 10 silakan dibaca. Efesus 2 ayat 10 demikianlah firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kepercayaan yang sudah disetting sebelum kita ada loh. Bukankah ini kepercayaan sebelum ada kita sudah disetting untuk melakukan tugas-tugas kerajaan sorga di muka bumi ini. Walaupun bumi ini, dunia ini dikuasai oleh si jahat, tapi kita ada berdiri sebagai utusan-utusan kerajaan sorga. Apapun aspek pekerjaan kita, dagang, di laut, di udara, dan di darat, apapun jenis pekerjaannya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Warga kerajaan sorga, puji Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dan dikasih pesan untuk kita semua bahwa apapun pergerakan aktivitas kita sebenarnya harus semuanya ada tujuan yang kita sedang pertanggungjawabkan di hadapan Raja, di hadapan Tuhan yang memberikan tugas-tugas kerajaan untuk kita semua. Pergerakan apapun kita setiap hari harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang sudah men-setting sebelumnya untuk memberikan pekerjaan kepada kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau kasih pesan ini kepada kita semua. Sebenarnya kita bekerja atau usaha bukan hanya sekedar bekerja mencari uang. Saya juga bekerja. Tapi bukan hanya mencari uang. Jadi lebih dari uang ternyata. Katakan wow. Kita kerja bukan sekedar cari uang. Kalau kita cari uang kita jadi hamba uang. Tapi lebih dari cari uang. Amin. Karena kita melakukan tugas-tugas dari pemerintahan kerajaan sorga yang langsung memberikan kepercayaan dari sang raja. Amin. Bangga loh. Kalau saudara dikasih pekerjaan sama presiden, udah Pak Presiden yang penting saya sudah bisa ikut melayani, udah viral, udah puji Tuhan gitu ya. Saudara, kita lakukan hal ini sebenarnya. Amin. Nah, kerugian terbesar manusia adalah bekerja hanya untuk menghasilkan uang tanpa mengetahui bahwa ada tujuan Tuhan yang diberikan kepada kita di sana, di setiap aspek kehidupan kita. Saya mau tanya, di setiap pekerjaan kita ini beda-beda. Apakah saudara tahu tujuan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Halo, apa pekerjaannya? Cuman ada di atas pikirannya? Ada uang, ada uang. Apakah saudara tahu ada tujuan Tuhan di tempat pekerjaan kita? Kita sama-sama mau di-upgrade. Karena kita orang surgawi, bukan orang duniawi. Kita harus punya pola pikir surgawi, bukan duniawi. Makanya di gereja kita harus dibiasakan hidup dalam dimensi surgawi, bukan duniawi. Yang mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga.
Ini yang saya lakukan juga setiap hari. Tuhan, saya bekerja. Pertama, saya bukan cari uang. Saya jadi berkat. Amin. Pertama kali saya nggak malu, sebelum saya kerja di kantor, saya driver online. Saya sangat senang kalau saya bawa orang sakit. Kenapa saya bisa komunikasi? Saya bisa doakan orang sakit. Dan sudah pasti kalau tanya mau sembuh, saya mau sembuh gitu kan. Ya udah kesempatan tidak ada pengharapan lagi. Saya doakan. Yang lumpuh saya doakan langsung Pak, saya doakan Pak. Tujuannya adalah misi Tuhan, ada tujuan Tuhan. Amin. Menghidupkan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah pengharapan. Baru kedua, Tuhan kasih berkat uang. Karena kita bukan nambah uang. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Tolong bacakan. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, kalau kita mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, siapa yang kita takutin? Cuman Tuhan yang kita takutin. Jadi mari kita sama-sama kembalikan kehidupan kita, konsepnya seperti yang surgawi mau, bukannya duniawi mau. Orang-orang duniawi dia kerja mencari uang. Tapi orang-orang surgawi ada tujuan Tuhan di sana. Amin. Kalau kita memikirkan tujuan Tuhan di sana di pekerjaan kita, maka Tuhan akan mikirin rezeki kita. Sekali lagi, kalau kita dalam pekerjaan kita, apapun, mau dagang di darat, di laut, di udara gitu. Kalau saudara memikirkan tujuan Tuhan, Tuhan tuh mikirin kita. Amin. Saudara percaya gak sih? Saudara harus percaya, saudara orang sorga, DNA saudara itu adalah DNA-nya Tuhan. Mau tidak mau kita harus ikut cara surga, jangan cara dunia. Kalau cara sorga, saudara tetap damai sejahtera, sukacita walaupun saudara dihimpit, ditekan, dihianati. Amin. Kerugian terbesar manusia kerajaan sorga adalah bekerja hanya untuk menghasilkan uang, tanpa mengetahui bahwa ada tujuan raja yang diberikan kepada kita di sana. Ada satu ayat firman Tuhan saya mau kasih tahu ya. Mazmur 49 ayat yang ke 21. Silakan dibaca. Mazmur 49 ayat 21, demikian firman Tuhan, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saya minta maaf, saya harus katakan ini. Kita di sini semua manusia kerajaan sorga. Manusia dengan segala kegemilangannya, kalau tidak memiliki pengertian tentang hal-hal rohani dalam hidupnya, maaf boleh disamakan dengan firman Tuhan yang bilang, hewan itu bekerja, berjuang, melahirkan, beranak cucu, udah habis begitu aja. Tetapi kita adalah manusia, di dalam diri manusia ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan harus ada kehidupan rohani yang dibangun setiap hari. Amin. Kita berbeda dengan makhluk yang lain, kita ini paling tinggi derajatnya dan paling spesial. Karena itu jangan pernah kita salah. Setiap hari harus ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Jadi dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang melakukan tugas-tugas kerajaan Tuhan. Amin. Kita bukanlah orang duniawi. Kita adalah orang surgawi. Amin. Maka sudah seharusnya kita bekerja dengan konsep surgawi. Saudara boleh apa saja pekerjaan kita, itu sama saja. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi.
menurut ukuran sorga. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Tapi bagi Tuhan yang tertinggi adalah saat kita bisa bekerja setiap hari dan membawa tujuan Tuhan di sana. Dan ya, setelah saudara mendengar firman Tuhan, besok saudara masuk kantor, saudara duduk dengan I am ambassador from kingdom heaven. Amin. Nengok sana, Tuhan selamatkan dia Tuhan. Biar mereka juga kenal Yesus Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tuhan ini ada masalah, aku percaya sama Tuhan, selesai masalah. Semua melibatkan Tuhan. Amin, karena saudara adalah orang surgawi. Kalau saudara membawa konsep ini dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, maka kita akan merasakan kita lebih pede. Amin. Kita lebih bangga, pede. Ada masalah kita nggak takut. Kenapa Tuhan percayakan kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara sorga. Amin. Sekali lagi. Kalau saudara membawa konsep ini di dalam pekerjaan saudara dan saudara ada masalah, saudara harus berpikir menyelesaikan dengan cara sorga. Amin. Karena hanya dengan cara sorga, masalah-masalah demi masalah dapat terselesaikan dengan kuasa sorga. Amin. Saya rindu kita semua keluar dari tempat ini, semua sedang memakai jubah dinas kerajaan sorga semua. Setan takut lihat jubahnya. Keluar dari gereja ini, Kingdom Heaven Church, pakai jubah dinas kerajaan sorga semua. Amin. Tugas kita bukan minta berkat, ambil berkat. Ambilin berkat. Tugas kerajaan sorga, pelayan kerajaan sorga bukan minta berkat Tuhan, minta. Ambil berkat. Aku ambil berkat dalam nama Yesus. Omset ratusan juta, omset miliaran, aku ambil dalam nama Yesus. Amin. Warga kerajaan sorga, pelayan kerajaan sorga. Saya mau ajak kita semua sama-sama menerapkan model kehidupan seperti ini. Apakah kita siap? Dan saya akan pastikan, karena saya menjadi eksperimen ini, maka saya percaya berkat sorga juga akan bekerja dan diberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, coba lihat kalimat ini di atas. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa setiap hari hidup dengan cara sorga, maka akan menghasilkan cara diberkati dengan cara sorga juga setiap hari. Setuju nggak? Lalu, tapi kalau kita hidup terbiasa dengan cara dunia setiap hari, maka cara dunia yang akan dialami dan dihasilkan oleh orang tersebut. Betul? Nah, kalau kita sudah paham bahwa kita adalah orang-orang surgawi, amin. Lalu mengapa kita harus hidup dengan cara duniawi? Halo? Sebab orang duniawi itu tidak akan bisa mengalami cara surgawi, nggak bisa. Dan sebaliknya orang surgawi tidak akan bisa bergerak dengan cara duniawi. Dan orang surgawi tidak bisa menghasilkan dengan cara duniawi. Karena keduanya berbeda konsep dan cara. Mana yang kita lakukan setiap hari? Kaki kanan, kaki kiri. Panas, dingin, panas, dingin. Tidak bisa. Pilih, mau panas atau mau dingin. Mau kopi atau mau es. Kalau lagi ngantuk seperti sekarang, butuh kopi. Betul sekali. Atau butuh es. Ada yang ngantuk pakai es. Ini yang pertama, kita harus pastikan bahwa diri kita adalah pekerja-pekerja kerajaan sorga. Yang kedua, kepercayaan apa yang Tuhan sudah berikan sih? Yang kedua adalah, kita ini sudah terlanjur berada di area tugas kerajaan sorga, yaitu bumi. Bumi ini adalah area kepercayaan yang Tuhan berikan sama kita, amin. Mazmur 115 ayat yang ke-16, silakan dibaca. Mazmur 105. Mazmur ya, bukan Mansur ya. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Mazmur 115 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan.
Langit itu langit kepunyaan Tuhan, Yes. dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Oke, kita lihat ada pembagian wilayah. Langit itu adalah surga, kepunyaan Tuhan. Bumi itu diberikan delegasi kepada manusia. Dan bumi ini ternyata adalah area kepercayaannya yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu kita sudah dipercayakan area tugas kerajaan sorga ini. Amin. Nah, oke, yang ketiga kalau gitu. Biar kita paham di sini. Ya. Ternyata Tuhan ini sudah kasih kepercayaan, kita sudah diberikan identitas oleh raja. Nah, masalah yang terjadi orang-orang Kristen adalah mereka tidak mengenakan identitas ini. Sehingga mereka hidup di hadapan Tuhan bukan seperti identitas ini, tetapi jauh lebih terpuruk, lebih bawah lagi. Kita lihat bersama-sama. Ada 3 identitas yang Tuhan ajarkan bagi kita. Yang pertama adalah identitas sebagai anak Bapa. Apakah saudara adalah anak Bapa, anaknya Tuhan? Hubungan kita ini lebih dekat dibanding agama lain. Hubungan kita sama Tuhan, anak dan Bapa lebih dekat. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan bagaimana? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ditekankan lagi, karena itu dunia tidak mengenal kita sebagai anak. Tuhan sebagai Bapa nggak kenal, sebab dunia tidak mengenal Dia. Makanya jangan heran, anak Tuhan, Tuhan jadi Bapa, gimana? Dunia tidak mengenal. Hanya kita orang-orang Kristen, orang percaya yang sudah mengalami Tuhan, menerima Yesus, kita tahu Tuhan itu Bapa kita. Amin. Luar biasa ya. Kalau kita jadi anak Bapa, kita jangan berlaku di rumah sebagai pengemis. Berlakulah sebagai anak di rumah Bapa. Papa, aku ambil makanan di kulkas ya, ambil. Jangan ngemis-ngemis, Papa boleh enggak, Papa. Jadilah anak di rumah. Lebay banget sih kalau misalnya anak saya, lebay, ambil sendiri. Itu buat kita semua sekeluarga. Tapi ingat, jangan dihabisin. Karena doa Tuhan Yesus, berilah makanan kami yang cukupnya, ambil yang secukupnya, itu buat besok ya. Begitu kan? Ada berkat berlimpah, kita ambilnya secukupnya. Begitu. Kita adalah anak-anak Bapa, amin. Jadi cara berdoanya beda. Jangan Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong colong Tuhan nantinya. Bahaya. Ini yang pertama. Kalau kita bawa identitas ini sebagai anak Bapa, maka kita akan tahu apa yang diajarkan oleh Bapa. Betul? Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak saya pasti tahu ajaran didikan saya. Karena dia anak saya dan saya bapaknya dia. Kita bukan manusia tanpa Bapa, betul? Kita bukan anak tetangga. Kita bukan manusia tanpa Bapa, dan kita juga bukan anak-anak liar, bukan? Tapi kita punya Bapa yang selalu siap menolong, selalu mengajarkan kita selalu, yaitu Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau kita kangen sama Bapa kita, mau dengar suara Bapa kita tinggal baca surat cinta dari Bapa kita. Papa ngomong apa hari ini, Papa? Saya kan gak punya Papa, ini Papa saya, ini suaranya ada di sini. Gak mungkin saya kan datangin Sandy Ogi Hill, Papi. Bapa yang selalu hidup dan mendengar adalah Bapa kita Tuhan, kita Yesus Kristus. Suaranya selalu ada, amin. Yang dia bilang sayang dan siap menolong dan memperhatikan kita sebagai anaknya, semuanya ada di sini. Dia akan bilang, nak kamu berharga di mataku, nak, ada ayatnya. Amin. Bagaimana supaya kita bisa diarahkan tetap kuat, eksis dan diberkati? Bapak bilang di sini, kita harus baca. Amin. Oleh sebab itu, jangan cuekin papa kita. Anak-anak sekarang nih,
Dari luar masuk kamar. Masuk kamar, ambil makan. Kamar mandi. Masuk kamar lagi. Beda dulu ya. Di meja makan semua pegang handphone. Seperti itu. Tapi ada waktu saya bilang ya kita ngumpul. Kita mesbah keluarga. Ada waktu kita ngobrol. Ada waktu kita jalan. Ada uang sedikit nih papa kita jalan makan. Yang murmer aja, yang penting kita ngumpul. Amin. Supaya ada kasih sayang Bapa yang saya bisa salurkan kepada anak-anak. Ada waktunya anak-anak juga datang kepada Bapa di sorga. Supaya apa? Supaya kasih Bapa bisa diberikan kepada anak-anaknya. Amin. Nah ini yang identitas pertama anak. Yang kedua adalah identitas sebagai kekasih Tuhan. Wah ini luar biasa. Kalau saudara anggap Tuhan itu kekasih, saudara maunya nempel terus sama Tuhan. Seperti anak-anak muda sekarang, kalau yang pacaran maunya nempel sama pacarnya. Udah lama Pak, udah 3 jam. Kok kelihatan baru sebentar kita ya. Padahal pulsa udah banyak nih, aku tahu udah mau habis. Kayaknya baru sebentar kita. Itu jatuh cinta. Gak apa-apa. Kita butuh jatuh cinta seperti Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 15 bilang gini, jikalau kamu cinta sama aku, kamu nurut segala perintahku. Betul? Anak-anak muda? Ya udahlah kalau kamu yang suruh, kamu kan pacar aku nurut aja dah. Begitu kan? Serius yang benar yang pacaran gitu kan? Ayo udah nikah, mentang-mentang udah nikah ya. Pasti begitu. Padahal itu nggak bagus, tetap aja saudara, yaudah kan aku pacar aku ngikutin lah. Halo, itu karena cinta. Bagaimana kalau ini antara saudara dengan Tuhan? Indah banget. Warga kerajaan sorga, kalau kita bisa menganggap Tuhan itu adalah kekasih kita, maka sudah seharusnya kita nih nggak bisa kalau nggak ketemu sama Tuhan. Betul? Nggak bisa kalau nggak dengar suaranya sama Tuhan. Nggak bisa kalau nggak nempel ketemu benar-benar sama Tuhan. Amin. Naik angkot, Tuhan Yesus baik. Kan? Puji Tuhan, haleluya. Kok baik Tuhan. Kita ada terkonek terus sama Tuhan. Jangan pas jatuh latan yang lain. Copet. Jangkrik gitu kan. Haleluya, puji Tuhan. Semua rohani karena kita cinta sama Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasih kita. Amin. Sekarang saya mau nanya, apakah Tuhan itu kekasih kita juga? Amin. Teori. Apakah Tuhan kekasih kita juga? Amin. Atau Tuhan belum menjadi kekasih kita? Saudara mesti jadian. Jadian nama Tuhan Yesus, saudara baca surat cinta Tuhan. Amin. Saat saudara ngomong, Tuhan itu ada. Tiba-tiba saudara misalnya mau hal yang negatif, tiba-tiba karena saudara dekat sama Tuhan, Tuhan akan lindungi saudara. Tuhan tidak biarkan saudara jatuh tergeletak atau ada kecelakaan. Justru rancangan, aku mengetahui rancangan apa yang padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Tuhan. Kalau saudara menempel sama Tuhan, Mazmur 91 itu sangat bagus karena gara-gara satu kalimat doang yang kita lakukan, sungguh hatiku melekat kepadamu, maka Tuhan ada sebab, ada akibat. Akibatnya 5 atau 6, gara-gara kita melekat sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah resmi menjadi kekasih kita, amin, maka kita akan gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Anak muda, amin, jangan sampai posisi cintamu sama Tuhan nomor 2, nomor 1 pacarmu, hati-hati. Gak boleh. Amin, yang pacaran. Siapa anak? Udah ada. Amin. Kalau kita saudara jadi jatuh cinta sama Tuhan, jadian sama Tuhan, kita pasti selalu memuji Tuhan. Amin. Yang pacaran kalau dipuji sama pacar, gimana? Kamu. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita sering memuji Tuhan. Amin. Komunikasi dengan Tuhan dan selalu mempercayai surat cinta Tuhan. Yes, nggak ada no di sini. Aku percaya janjimu Tuhan, karena Engkau kekasihku. Maka janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Itu pasti terjadi. Identitas yang ketiga adalah
Identitas sebagai pelayan kerajaan sorga. Saya mau kasih tahu bahwa kita adalah pelayan kerajaan sorga, amin. Tetapi hebatnya kita pelayan kerajaan sorga dijadikan bukan jabatannya rendah-rendah juga. Kalau kita baca di sana, 1, 2, 3. Saudara, kita adalah pelayan-pelayan kerajaan. Pelayan kerajaan. Saudara di sini statusnya adalah ratu dan raja. Selamat datang ratu dan raja kerajaan sorga. Saudara adalah ratu dan raja kerajaan sorga. Amin. Saudara kalau ratu dan raja, sudah pasti saudara, otoritas saudara ada di perkataan. Bisa menciptakan, memutuskan. Betul? Saudara punya bagian ini. Yang keempat ini. Kalau saudara ratu dan raja sudah pasti saudara punya wibawa. Punya otoritas. Dan punya kuasa kerajaan sorga. Nah saya mau sampaikan kebenaran ini. Karena itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Saudara adalah ratu dan raja kerajaan sorga, amin. Raja segala raja adalah Tuhan Yesus. Kita adalah raja-raja di bumi. Amin. Karena itu perkatakan lebih banyak berkat. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan banyak perkatakan kutuk. Amin. Karena kita raja dan ratu, mulut kita yang perkataan kita yang akan mengatakan. Amin. Jangan ada sedikit masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan kita bilang, udah habislah ini keluarga, habislah ini pekerjaan dah. Tetap katakan berkat. Tetap katakan keberhasilan. Amin. Karena kita ratu dan raja. Amin. Karena kita sudah dipercayakan oleh Tuhan Raja segala raja, semua perkataan yang baik, itu akan didengar oleh Tuhan dan menjadi kenyataan dalam keluarga kita. Katakan berkat bagi suami istri kita. Aku berkati engkau suami istri dan anak-anak. Kau akan sehat, damai sejahtera, sukacita. Kau akan berhasil dan beruntung. Perkatakan berkat itu. Maka itu akan diproses, di-download sama mesin sorga. Itu akan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, dan usaha kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Tuhan itu sudah memberikan kita wibawa. Amin. Otoritas dan kuasa kerajaan sorga dalam diri kita. Saudara sudah percaya atau belum? Belum ya? Apa sudah nih? Mengapa sebagian belum percaya? Saudara sudah percaya, saudara punya wibawa, otoritas dan kuasa? Kalau saudara belum, berarti saudara belum menggunakan, menghidupi dan meyakini konsep Tuhan ini setiap hari. Dan ini harus dilatih setiap hari, nggak bisa langsung. Saya juga latihan setiap hari. Pas saya latihan diperhadapkan dengan masalah dan saya perkatakan, aku ini raja. Yang diutus oleh raja segala raja, Yesus Kristus. Perkatakan berkat di setiap masalah. Latihan itu setiap hari, maka itu akan terbiasa dan mujizat itu akan terbiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Orang Kristen itu ngalamin mujizat biasa atau luar biasa? Biasa. Udah paham, keren semua. Orang Kristen ngalamin mujizat itu biasa. Yang luar biasanya itu apa? Kalau orang Kristen atau orang percaya selalu mempercayai firman Tuhan dan memperkatakannya, maka itu adalah orang Kristen yang luar biasa. Amin. Jangan bilang orang Kristen dapat mujizat itu luar biasa, itu biasa. Yang luar biasa kalau kita baca firman Tuhan, meyakini dan memperkatakan dan menghidupi, itu yang top marko top. Amin. Oleh sebab itu kita semua harus sama-sama menghidupi nilai ini yang keempat ini. Amin. Jangan lagi kita mengemis di hadapan raja, padahal kita raja loh. Bikin malu aja pemerintahan kerajaan sorga. Kita doanya ngemis-ngemis. Tuhan, tolong Tuhan. Kita raja dan ratu. Aku ambil berkat kesembuhan untuk suamiku, untuk istriku. Aku ambil dalam nama Yesus. Aku lepaskan, masukkan ke mana yang sakit. Sebutkan. Aku rilis kesembuhan, kuasa kesembuhan mengalir. Mana ada dulu waktu pas Petrus nyembuhin. Ya Bapak Tuhan, sembuhkan orang lumpuh ini. Tidak, dia bilang gini. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi kuasa yang ada di dalam diriku aku berikan. Terima kesembuhan. Ingat waktu Yesus ngusir di Gerasa.
Geraza. Bapak tolong usir dia. Setan enggak. Dia bilang, dengan otoritas kerajaan surga. Pergi kamu. Pergi. Yang disembuhkan Tuhan Yesus enggak doanya, tolong. Kita mesti ubah cara doa kita, amin. Doa model kerajaan sorga. Kita mengambil berkat, bukan minta berkat. Kita melepaskan berkat. Melepaskan kuasa kesembuhan atau apapun. Masalah kita perkatakan hal yang positif. Maka itu pasti akan terjadi. Karena kita ratu dan raja di muka bumi ini. Amin. Jadi dibikin minim aja kata tolong itu diminim. Minim kata tolong Tuhan. Atau kiranya itu kan, atau mudah-mudahan, semoga Tuhan berkati Bapak ini. Aku memberkati di dalam nama Yesus karena kita ratu dan raja. Amin. Kita di-upgrade hari ini ya, supaya kita berbeda. Dan ini yang terakhir saudara. Kepercayaan sudah diberikan saudara. Kita sudah diberikan yang namanya buku kerja. Bagi pelayan kerajaan sorga ini buku kerja ratu dan raja di bumi ini. Amin. Saudara sudah tahu? Ini ternyata Alkitab buku kerja para ratu dan raja. Ini adalah manual book bagaimana kita bekerja dimanapun kita berada, di kantor, di dinas, dimanapun. Kita harus pegang buku kerja ini. Amin. Orang-orang yang sukses di pemerintahan pegang buku ini, dia ngerti cara kerja sorga. Amin. Karena tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, jadi pintar, untuk menyatakan kesalahan, yang salah jadi tidak salah lagi, untuk memperbaiki kelakuan, jadi kelakuannya baik, dan untuk mendidik, artinya supaya kita bisa naik level naik kelas. Amin. Ingat waktu Tuhan Yesus lagi kerja, ini posisi ayatnya lagi ngapain? Lagi ngadepin setan loh. Disuruh dites kalau kamu memang anak Allah, kamu boleh terjunkan. Tapi Tuhan jawabnya dengan apa? Dengan buku kerja ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Setan itu kabur. Kalau kita punya buku kerja ini, kita akan dijamin menang, berhasil, dan beruntung. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau kita belum baca dan paham cara kerja sorga, mana bisa mungkin bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sorga atau tugas kerajaan sorga di bumi ini. Nggak bisa. Saudara kalau nggak baca buku ini, sehebat apapun saudara, kumlot, kalau saudara nggak baca buku ini, saudara akan sulit mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sorga di bumi ini. Serius. Mendingan orang-orang yang biasa atau yang bodoh tetapi dia mau kerja dengan cara kerja buku ini. Amin. Maaf nih, saya sebagai gembala harus kasih tahu apa adanya. Kalau saudara belum menyukai firman Tuhan, maka Tuhan bisa cukup tahu bahwa cara kerjamu setiap hari adalah cara kerja duniawi. Yang ada bukan cara sorgawi. Anak-anak muda, kalau engkau tidak menyukai firman Tuhan, Tuhan sudah tahu. Cara kerjamu bukan cara kerja surgawi, tetapi cara kerja duniawi. Dan hasilnya hasil duniawi. Akan perlahan merusak dan membunuh kita. Maka enggak heran ya, hasil yang dirimu dapat sama seperti yang dunia dapatkan. Sama, yaitu kesulitan, kesusahan, kerugian, tidak bahagia. Mengapa? Karena kita belum tahu dari manual buku kerja ini, cara kerja yang sorga punya. Amin. Saya nggak tahu nih, sampai sekian khotbah, saudara bisa bertobat akhirnya, puji Tuhan. Saudara sadar betapa pentingnya akhirnya buku ini untuk pegangan pedoman hidup saudara atau tidak. Tapi saya akan terus katakan kalau Tuhan suruh saya sampaikan terus. Amin. Saudara keren pelayanan, keren jabatan. Tapi kalau saudara tidak menyukai buku ini, jong. Maka Tuhan tidak begitu tertarik untuk mempercayakan hal-hal besar di dalam kehidupan saudara. Seberapa keren talenta-talenta kita melayani Tuhan, seberapa pintar. Kalau kita belum menyukai buku ini, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan hal besar dalam kehidupan kita.
Halo? Oleh karena itu, menurut saudara penting nggak buku ini buat hidup saudara? Penting nggak buku ini dalam hidup saudara? Anak-anak muda, penting nggak? Kelima bagian ini adalah bukti kepercayaan yang dari Tuhan, yang Raja berikan kepada kita, amin. Kita ingat lagi, setelah mendengar kelima bagian ini, mengenai kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan ini sangat berharap bahwa kitalah orang yang diandalkan Tuhan di buminya ini. Amin. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu, betul nggak? Dan tanpa manusia, Tuhan juga nggak mau sebenarnya. Karena Tuhan sudah mendelegasikan manusia untuk kerja, dikasih kepercayaan di muka bumi ini. Amin. Tidak ada keberhasilan dan kita belum disebut hebat kalau kita belum menerapkan kepercayaan, kelima kepercayaan yang Tuhan kasih pesan sama kita hari ini. Amin. Saya mau ajak kita semua bersama selama masih ada waktu ini ya. Hiduplah dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, keberhasilan manusia di bumi ini adalah tergantung apakah kita mau tahu, paham, dan mengambil kepercayaan yang Tuhan berikan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Setelah keluar dari tempat ini, Tuhan mau apakah kita berdiri sebagai orang duniawi atau surgawi. Amin. Kita butuh hati Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan. Kita butuh kaki Tuhan yang akan bekerja setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih.